Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung kembali di room Zoom ini. Selamat malam Pak Zulkifli. Selamat bergabung kembali Pak di webinar Konsultan Indonesia di periode 22 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah bergabung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Zulkifli Said MM, di mana beliau merupakan sebagai praktisi cyber security. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, adapun materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita hari ini yaitu mengenai dengan audit layanan teknologi cloud computing. Ya. Baik Pak, mungkin langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada narasumber kita untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak Zulkifli. Oke, terima kasih banyak. Bisa didengar ya Bapak Ibu suara saya? Bisa. Oke. Jadi Bisa, materi Pak, bisa. kita di malam hari ini yaitu terkait teknologi cloud computing ya. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi cloud computing ini sendiri merupakan teknologi yang sedang banyak digunakan ya, baik di sektor pemerintahan maupun di perusahaan. Jadi pembahasan materi kita di malam hari ini kita akan membahas terkait seperti apa itu teknologi cloud computing, mengapa kita harus menggunakan teknologi computing dan lain sebagainya ya. Namun sebelum saya memulai materi kita di malam hari ini, mungkin saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi ini mungkin sudah yang ke-4 kali ya, apa 5 kali saya menjadi narasumber di Konsultan Indonesia. Sebelumnya juga telah pernah mengisi materi terkait cyber security ya, keamanan informasi dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan malam hari ini saya diamanahkan untuk membawa materi seputar cloud computing ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Said ya. Jadi saya seorang dosen ya di salah satu kampus swasta yang ada di Kota Kendari, di kampus Timik Catursakti Kendari. Jadi profesi saya selain ngajar ya di kampus, saya juga sebagai seorang praktisi IT ya di pemerintah maupun di perusahaan yang ada di Kota Kendari ya. Jadi saya menghandle beberapa sistem informasi yang ada di Kota Kendari seperti di media ya, ada beberapa kantor media online, kemudian ada juga perguruan tinggi mengelola SIAKAT ya, sistem informasi akademik yang ada di beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Kendari. Jadi harapan saya dengan kegiatan kita di malam hari ini, kita bisa sharing-sharing pengetahuan ya, tidak hanya pengetahuan, namun juga pengalaman terkait teknologi informasi ya. Jadi mungkin saya bisa langsung share slide saja terlebih dahulu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya slide-nya. Ah,
Jadi outline materi kita di malam hari ini kita akan membahas terkait apa itu definisi cloud computing ya. Kemudian fitur atau produk yang ada di dalam layanan cloud dan apa saja layanan cloud yang ada di internet yang dapat kita gunakan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi bisa kita lihat ilustrasi di gambar. Jadi ada istilah cloud computing ya, atau yang kita sebut dengan komputasi awan ya. Jadi ada istilah awan di sana. Artinya awan itu menganalogikan internet ya. Jadi ada perangkat komputer PC yang terletak di suatu tempat yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan suatu layanan yang ada di dalam perusahaan kita seperti itu. Jadi ini ada analogi that what are cloud made of ya. Jadi dari apa layanan cloud itu dibuat. Jadi layanan cloud itu dibuat ya dengan menggunakan server ya. Apakah dia menggunakan sistem operasi Linux dan lain sebagainya ya. Jadi ini ilustrasi daripada cloud computing ya. Jadi di layanan internet itu akan ada sangat banyak komputer, server yang dapat kita gunakan untuk menjalankan suatu layanan ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya tidak ada cloud ya. Jadi penggunaan istilah cloud itu sebenarnya mengacu ya pada internet ya. Tapi sebenarnya tidak ada cloud. There is no cloud but someone else komputer. Jadi ada perangkat komputer yang disediakan oleh sebuah perusahaan yang dapat kita gunakan untuk menjalankan proses bisnis yang ada di internal perusahaan kita seperti itu. Jadi sangat banyak layanan cloud yang ada di internet saat ini yang dapat kita gunakan. Antara lain itu ada Amazon ya, ada AWS, Amazon Web Service, ada Google Cloud, ada Salesforce, Oracle, IBM Cloud, ada Azure ya, ada Azure dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa sih kita membutuhkan sebuah layanan cloud ya? Ini pertanyaan pertama, kenapa kita membutuhkan suatu layanan cloud? Karena dengan memanfaatkan cloud artinya kita bisa mengakses suatu layanan ya, kita bisa mengakses sumber daya yang ada pada suatu layanan dengan memanfaatkan jaringan internet ya. Jadi sebelum adanya layanan cloud itu umumnya sebuah perusahaan itu mengadakan suatu perangkat server ya, atau yang kita sebut sebagai melakukan pengadaan terkait perangkat-perangkat server ya. Kemudian server-server itu kemudian selanjutnya diinstal ya, dikonfigurasi di dalam sebuah gedung ya, disimpan di gedung yang di suatu data center ya. Kemudian layanan on-premise ini yang kita sebut dengan on-premise artinya servernya itu kita kelola di internal perusahaan kita sendiri ya. Itu yang disebut dengan on-premise ya. Nah, layanan on-premise ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar ya, karena pertama kita perlu mengadakan perangkat servernya ya. Kita perlu sewa IP publik, kita perlu mempersiapkan infrastruktur jaringan dan lain sebagainya, listriknya, kita perlu memastikan bahwa ruangan servernya itu aman ya, bisa dapat memiliki suhu yang dingin, apalagi dalam suatu gedung itu yang menyimpan data center kan kita harus memastikan bahwa suhunya dingin untuk mengantisipasi gedung itu tidak terbakar ya, apalagi sangat banyak server yang bekerja dengan maksimal di sana sehingga membutuhkan sumber daya yang besar. Tentu saja potensi untuk terjadinya kebakaran dan lain sebagainya cukup besar ya. Jadi jika kita menggunakan konsep on-premise kita perlu mengeluarkan banyak biaya ya. Pertama kita perlu pengadaan servernya dulu,
kemudian kita perlu konfigurasi perangkat servernya, kita perlu sewa IP public, kita perlu manajemen infrastruktur jaringannya, dari sisi security-nya, sehingga hal tersebut akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak ya. Nah, salah satu solusi daripada layanan on-premise itu kita bisa menggunakan layanan cloud computing ya. Artinya suatu perangkat server yang disediakan oleh platform tertentu ya, seperti Google, Amazon, kita bisa akses secara online melalui suatu jaringan internet ya. Jadi di perusahaan kita, di kantor kita itu kita tidak perlu server fisik ya. Kita tidak perlu server fisik, kita tidak perlu adakan servernya secara fisik di perusahaan kita, namun kita bisa menggunakan sistem sewa ya, sehingga kita bisa menekan biaya seminimal mungkin ya. Kita bisa menekan biaya seminimal mungkin karena penggunaannya itu berdasarkan pemakaian ya. Jadi berapa pemakaian kita, hanya itu yang perlu kita bayar ya terkait penggunaan layanan cloud. Nah, bedanya kalau layanan on-premise artinya kita perlu memastikan bahwa sumber daya kelistrikannya itu berjalan secara stabil, normal, layanan internetnya bisa jalan tanpa adanya gangguan dan lain sebagainya. Dan tentu saja biaya untuk mengelola on-premise ini tentu jauh lebih besar ya, apalagi kita harus punya gedung untuk menyimpan data center kita, perlu perlu melakukan manajemen ruangan, instalasi ruangannya harus stabil dan lain sebagainya, sehingga akan banyak biaya yang kita keluarkan untuk mengelola data on-premise ya. Nah, jadi salah satu solusi kita bisa menggunakan layanan Google Cloud Computing ya. Kita bisa menggunakan layanan cloud computing yang tersedia. Jadi umumnya yang sedang banyak digunakan saat ini tuh ada Alibaba ya, ada Amazon ya, AWS, ada Google Cloud ya. Nah, jadi di pertemuan kita di malam hari ini nanti saya akan lebih banyak ya membahas terkait layanan Google Cloud Computing. Namun secara garis besar layanan-layanan ini itu tidak akan jauh berbeda dengan Amazon Web Service, kemudian ada Alibaba dan lain sebagainya ya. Sehingga ketika kita paham terkait bagaimana proses kerja pada suatu layanan Google Cloud Platform, maka kita tidak akan sulit ya untuk beradaptasi ke layanan cloud computing yang lainnya seperti itu. Nah, jadi tampilan seperti apa sih bentuk daripada layanan cloud computing itu ya? Jadi bisa kita lihat di gambar layanan cloud computing itu seperti sebuah dashboard ya. Jadi ketika kita mengakses layanannya google-cloud.com, maka dia akan menampilkan suatu platform di sana ya. Kita bisa memanajemen storage, kita bisa memanajemen ruang penyimpanan, kita bisa memanajemen network ya, jaringan, kita bisa memanajemen prosesor, GPU, manajemen aplikasi dan lain sebagainya. Jadi dia sifatnya fleksibel ya. Jadi misalkan kalau di dalam lingkungan on-premise ya, kita butuh kita butuh hardware ya, kita butuh storage. Artinya kita perlu pengadaan ya terlebih dahulu. Kita perlu buat permohonan dulu untuk melakukan pengadaan storage hard disk ya. Kita harus menunggu dulu storage-nya dikirim ya dari tujuan ke tempat kita dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu harus kita install lagi, kita konfigurasi dan lain sebagainya. Nah, dengan layanan Google Cloud ini artinya memungkinkan kita untuk melakukan manajemen secara online ya. Kita butuh kapasitas penyimpanan yang besar ya. Kita tinggal tambah saja melalui layanan cloud ya. Melalui tampilan dashboard kita bisa menambah secara otomatis ya. Jadi cukup melakukan drag and drop saja, maka kapasitas media penyimpanan kita itu akan bertambah dengan sendirinya ya. Begitupun juga misalkan
kita sudah tidak membutuhkan lagi storage tersebut. Artinya kita tinggal lepas ya, kita tinggal hapus dari layanan Google Cloud yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Jadi dia sangat fleksibel ya. Ketika kita butuh resource memori yang tinggi, kita tinggal tambah. Ketika kita membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, kita tinggal tambah. Begitupun juga ketika kita ingin berhenti menggunakan layanan tersebut, kita tinggal lepas. Jadi sistemnya tinggal kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa jenis layanan yang ditawarkan oleh Google Cloud Platform itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada resource ya, ada manajemen resource, ada BigQuery ya. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ada BigQuery, ada SQL, ada Compute Engine, ada storage, ada API ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini definisi dari cloud ya. Jadi cloud computing itu merupakan suatu layanan ya yang memungkinkan seorang customer itu untuk mengakses resource ya, mengakses resource apa saja itu. Resource-nya bisa berupa resource perangkat keras, resource perangkat lunak, resource aplikasi yang ada di suatu layanan internet ya. Jadi kalau cloud computing itu artinya melakukan storing ya, atau menyimpan dan mengakses data atau program yang ada di internet, yang ada di penyimpanan yang ada di internet ya. Jadi kita tidak perlu menginstal apa-apa, kita tidak perlu menginstal aplikasi, kita tidak perlu menginstal program dan lain sebagainya di dalam perangkat komputer kita. Kita cukup mengakses aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan yang sudah tersedia di suatu layanan internet ya. Jadi contohnya saat ini kan ada layanan Google Docs ya, Google Docs ya, ada Google Docs, ada Google Sheet dan lain sebagainya. Sehingga untuk menggunakan aplikasi seperti pengolah kata, pengolah angka dan lain sebagainya, kita tidak perlu menginstal aplikasi Microsoft Word ya. Jadi kita hanya butuh koneksi internet. Kita hanya butuh koneksi internet dan kita hanya butuh browser ya. Kita hanya butuh browser. Kemudian kita tinggal mengetikkan alamat daripada layanan yang ingin kita gunakan. Misalkan Google Dokumen, Google Docs. Maka aplikasinya akan terbuka dan aplikasinya itu nanti akan berjalan di layanan browser. Sehingga kita tidak perlu menginstal aplikasinya itu di dalam internal komputer kita. Karena aplikasinya tersedia di internet, artinya aplikasinya kapan saja bisa kita akses. Bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Ya. Jadi data-data kita simpan ke internet dan layanan-layanan aplikasi yang kita butuhkan juga semua tersedia di internet. Sehingga ketika kita bepergian ya, misalkan kita bepergian ke suatu tempat, kemudian kita lupa membawa laptop, lupa membawa komputer dan lain sebagainya. Kita cukup mengakses melalui perangkat smartphone atau komputer yang ada di suatu tempat, maka data-data kita nanti langsung bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya. Begitupun juga dengan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Jadi dengan kondisi internet yang sudah sangat cepat saat ini, maka memungkinkan kita untuk menjalankan suatu layanan komputasi tingkat tinggi dengan cepat ya, dengan bantuan layanan internet yang sudah cepat saat ini ya. Jadi arsitektur daripada suatu layanan cloud computing itu terdapat sebuah end user ya, ada end device di sana. Jadi user ya, end user itu bisa suatu perangkat komputer, bisa laptop, bisa perangkat mobile, laptop, printer dan lain sebagainya yang terhubung ke suatu layanan cloud computing ya. Jadi dari perangkat end device kita bisa mengakses media penyimpanan, storage-nya. Jadi kalau di Google itu ada
Google Storage ya, atau apa, Google Drive ya. Misalkan kita butuh untuk melakukan penyimpanan data, kita bisa mengakses suatu layanan Google Drive ya. Kemudian kalau kita ingin mengakses suatu layanan aplikasi ya, kita bisa menggunakan Google Docs, Google Sheet, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa menggunakan layanan platform ya, virtual desktop, server, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan itu semua sudah tersedia di internet ya, sehingga dari end user cukup mengakses layanan tersebut. Dan tentu saja ketika kita berbicara layanan cloud computing, kita membutuhkan suatu jaringan internet ya. Jadi kelemahan daripada layanan cloud computing ini ya, dia sangat bergantung kepada jaringan internet, sehingga untuk menggunakan layanan-layanan tersebut tentu saja kita membutuhkan sebuah koneksi internet yang stabil ya. Tapi keuntungan yang kita dapatkan, kita bisa bekerja secara fleksibel ya, karena data-data kita sudah tersimpan di layanan cloud, aplikasi kita tersimpan ke layanan cloud, layanan website, server, dan lain sebagainya sudah dikelola oleh layanan cloud ya, sehingga kita tidak perlu khawatir ya ketika terjadi kehilangan data, terjadi gangguan di dalam internal sistem kita tidak perlu khawatir karena data-data kita semua sudah terbackup dalam suatu layanan cloud computing ya, seperti itu. Begitupun juga dengan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Jadi dengan layanan cloud computing tentu kita dapat meningkatkan kolaborasi ya. Misalkan dalam suatu internal perusahaan itu terdapat banyak karyawan yang tersebar di berbagai wilayah, di berbagai tempat. Jadi kita hanya membutuhkan koneksi internet untuk dapat berkolaborasi ya. Jadi artinya pekerjaan itu bisa dilakukan di mana saja dengan bantuan layanan cloud, dan proses kolaborasinya juga bisa dilaksanakan dengan efektif ya, dengan baik dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa layanan yang ditawarkan oleh cloud ya. Jadi yang pertama itu adalah on demand self service, artinya service ya, kebutuhan layanan itu sesuai dengan permintaan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita butuh CPU ya kita tidak perlu adakan fisiknya gitu loh. Kita tidak perlu adakan fisiknya karena resource perangkat keras itu semua sudah tersedia di dalam layanan cloud ya. Artinya kita tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan kalau seorang data engineer ya, atau data scientist atau machine learning engineer itu kan kadang membutuhkan resource CPU atau GPU atau memori yang tinggi untuk melakukan training data, untuk melakukan melakukan training, melakukan implementasi machine learning. Nah, dia bisa menggunakan resource tersebut secara cloud ya, secara online. Kita cukup kita cukup menentukan berapa resource yang kita butuhkan, berapa lama resource itu mau kita gunakan. Kemudian nanti secara otomatis akan ditampilkan berapa biaya yang perlu kita bayar untuk penggunaan layanan tersebut. Artinya tentu saja dengan sistem cloud seperti ini kita bisa menekan biaya lebih murah ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu adakan fisiknya, kita tidak perlu menunggu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara cepat ya. Artinya kita hanya perlu melakukan request, maka dalam hitungan detik layanan tersebut bisa langsung kita gunakan untuk membantu kinerja daripada pekerjaan kita ya, seperti itu. Ya, misalkan saya butuh melakukan training data untuk beberapa hari, saya cukup menyewa daripada resource yang disediakan oleh Google untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu baru bisa saya riset kembali ya. Jadi penggunaannya sesuai dengan kebutuhan ya. Layanan-layanan yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan ya, itu yang disebut dengan on demand self service ya. Jadi bisa sebuah storage, bisa sebuah resource GPU, resource prosesor, resource memori, bahkan
ke layanan platform aplikasi yang ada ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah network access. Jadi di dalam layanan Google Cloud juga itu terdapat sebuah network access ya. Artinya kita bisa mengkonfigurasi jaringan ya. Kita bisa mengkonfigurasi resource jaringan yang terdapat pada layanan Google Cloud ya. Artinya kita bisa mengkonfigurasi seberapa besar topologi jaringan yang ingin kita bentuk ya. Kemudian ada uptime dan downtime-nya, seberapa cepat upload yang kita inginkan, seberapa cepat proses download yang kita inginkan. Kemudian kita ingin menentukan seperti apa topologi jaringan yang ingin kita bentuk, seperti apa resource jaringan yang akan kita gunakan. Nah, semua itu bisa kita manfaatkan dengan menggunakan layanan Google Cloud ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah resource pooling. Jadi kita tidak perlu khawatir terkait resource ya, kebutuhan perangkat, karena resource tersebut itu sudah tersedia ya, sudah disediakan oleh layanan Google ya. Jadi sudah ada raknya lah istilahnya, sudah ada raknya, sudah ada CPU-nya, sudah ada servernya dan lain sebagainya, yang ketika kita butuhkan kita tinggal gunakan ya, kita tinggal panggil ya melalui layanan dashboard kita, seperti itu. Kemudian juga dia rapid elasticity atau scalability, artinya kemampuan untuk melakukan scaling tentu saja bisa dilakukan dengan cepat ya, karena Google Cloud ini kan sifatnya fleksibel ya. Ketika kita membutuhkan hardware, kita tinggal panggil. Begitupun juga ketika kita sudah tidak membutuhkan hardware, itu bisa kita lepas ya. Kita kembalikan, kita lepas dari layanan kita. Nah, contoh implementasinya misalkan, nah saya sendiri menggunakan salah satu layanan Google Cloud ini di beberapa media online ya yang ada di Kota Kendari ya. Misalkan terjadi lonjakan traffic ya. Terjadi lonjakan traffic yang cukup tinggi di situ. Misalkan ada, kalau kita kelola layanan server itu kan ada untuk news ya. Untuk news itu kan kadang ada berita-berita viral yang menyebabkan terjadinya lonjakan traffic yang tinggi ya. Nah, kalau kita menggunakan layanan VPS, layanan hosting ya, yang resource-nya itu sudah paten ya, artinya spesifikasinya sudah paten, dia hanya menyediakan resource penyimpanan sekian gigabyte, memorinya sekian gigabyte dan lain sebagainya. Nah, kita terpaku pada resource tersebut, sehingga ketika terjadi lonjakan traffic ya bisa dipastikan layanan kita akan mengalami down ya, karena tidak mampu memproses daripada traffic yang ada ya. Jadi traffic akses kunjungan dari klien itu naik, maka secara otomatis resource itu akan mengalami kenaikan secara signifikan, sehingga kita membutuhkan suatu layanan, kita membutuhkan suatu platform yang dapat melakukan scaling secara otomatis ya, tanpa harus kita lakukan scaling secara manual. Nah, layanan Google Cloud Platform ini bisa melakukan hal tersebut. Jadi dia dilengkapi dengan fitur machine learning, dia mempelajari traffic yang masuk ke dalam layanan server kita. Nah, misalkan terjadi lonjakan traffic yang sangat tinggi di situ, maka secara otomatis Google Cloud itu akan melakukan load balancing ya. Jadi dia akan menambah beberapa perangkat server sehingga request traffic tersebut itu bisa diproses secara cepat ya, sehingga beban itu bisa dibagi secara merata ke beberapa server yang lain ya. Jadi karena permasalahan tadi itu beban sering terjadi lonjakan traffic yang sangat tinggi, maka saya mulai memikirkan layanan yang bisa melakukan load balancing, scaling secara otomatis, dan saya mendapatkan informasi bahwa salah satu alternatif untuk mengantisipasi seperti itu, kita bisa menggunakan layanan cloud ya, cloud computing.
Nah, jadi di kondisi-kondisi tertentu terjadi lonjakan traffic yang sangat tinggi, maka layanan computing akan secara otomatis melakukan scaling ya. Tujuannya agar layanan kita tidak down ya. Tujuannya agar layanan kita tetap stabil diakses oleh pengguna ya. Jadi contohnya misalkan layanan e-commerce ya. Layanan e-commerce itu kan ada kadang ada promo-promo ya, ada 11-11, 12-12 dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi promo ya, diskon besar-besaran, maka akan terjadi lonjakan traffic di sana karena pengguna akan berlomba-lomba untuk menggunakan layanan diskon tersebut. Nah, artinya traffic itu akan mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Nah, jadi kalau di hari-hari biasa itu mungkin visitornya ya 200 atau 300. Tiba-tiba ada promo, bisa dipastikan lonjakan trafficnya akan naik secara signifikan. Jadi yang tadinya mungkin 200 atau 300 visitor, tiba-tiba naik sampai 5.000, naik sampai 8.000 dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita perlu memperhitungkan jika terjadi lonjakan seperti itu, apa alternatif yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak mengantisipasi terjadinya lonjakan traffic tersebut, tentu saja nanti dampaknya akan ke internal layanan kita sendiri. Resource tidak sanggup memproses traffic yang tinggi dan bisa dipastikan layanan kita akan mengalami gangguan ya, akan down ya, sehingga tentu saja dampaknya kalau down, layanan tidak bisa diakses, maka tentu saja dampaknya nanti ke dalam internal perusahaan. Artinya tidak ada transaksi terjadi disebabkan layanan terganggu. Nah, kalau layanan terganggu, tidak ada transaksi dan tentu saja nanti dampaknya adalah kerugian di internal perusahaan itu sendiri. Nah, bisa kita lihat juga kan banyak sering kejadian misalkan kalau ada penerimaan tenaga kerja ya, penerimaan tenaga ASN dan lain sebagainya. Nah, ini sering terjadi ketika dibuka pendaftaran, maka secara besar-besaran akan terjadi kenaikan traffic yang sangat signifikan, sehingga ketika kita tidak bisa mengantisipasi traffic yang mengalami kenaikan secara besar-besaran seperti ini, ya bisa dipastikan layanan kita akan mengalami gangguan ya, atau bahkan sampai offline ya, seperti itu. Sehingga salah satu solusi yaitu kita bisa mengimplementasikan load balancing atau istilahnya kemampuan untuk melakukan elasticity atau scalability ya. Kemudian layanan cloud computing ini juga itu measured service ya, atau bisa dihitung ya atau diukur ya. Jadi apapun layanan yang kita gunakan pada layanan computing ini itu semua dihitung ya, sehingga kita bisa memperkirakan seberapa besar penggunaan layanan saya misalkan di bulan ini. Itu bisa diperhitungkan. Misalkan ya seperti tadi ada lonjakan traffic, maka secara otomatis layanan cloud computing akan melakukan elasticity ya, melakukan scalability dengan melakukan penambahan terhadap resource yang ada. Maka nanti kita akan di charge ya, kita akan di charge untuk pemakaian resource tersebut. Nah, kita bisa lihat berapa charge ya, berapa beban yang kita diberikan terkait penggunaan layanan tersebut. Nah, kemudian yang poin berikutnya itu adalah easy maintenance ya, artinya mudah untuk di manajemen, mudah untuk di maintenance ya. Jadi misalkan kalau di dalam layanan on-premise itu kan artinya kita kelola server fisiknya, itu kita kelola ya, sehingga ketika terjadi trouble ya di sana, misalkan hardware-nya bermasalah atau harddisknya bad sector ya, harddisknya full ya, kapasitas penyimpanannya dan lain sebagainya, maka kita akan kesulitan ya di dalam melakukan maintenance perangkat tersebut ya. Kita perlu
bongkar dulu servernya, kita perlu buka servernya, kita ambil resource hard disknya, kita cari alternatif untuk pengganti daripada hard disk tersebut dan lain sebagainya. Sehingga tentu hal ini akan banyak memakan waktu ya, akan banyak menyita tenaga IT untuk melakukan maintenance secara offline ya. Jadi beda halnya dengan menggunakan layanan cloud computing, artinya hardware itu ditangani oleh pihak vendor ya. Ditangani oleh pihak Google, ditangani oleh pihak AWS, sehingga jika terjadi trouble ya dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak, maka pihak penyedia layanan akan segera melakukan handling ya, akan segera menghandle masalah tersebut. Sehingga kita dari sisi sisi user, sisi pengguna, kita bisa fokus ke sisi bisnisnya. Ya, kita tidak perlu memikirkan terkait resource hardware-nya, bagaimana konfigurasi jaringannya, firewall-nya, security-nya, ya. Mohon maaf, dari sisi hardware-nya. Kalau masalah security ini dua belah pihak ya, dari pihak pengguna juga ya, menjadi tanggung jawab dari pihak pengguna. Dari sisi hardware-nya, jaringan, resource CPU, hard disk, GPU dan lain sebagainya. Kita tidak perlu khawatir itu terkait resource perangkat keras, karena itu sudah ditangani oleh pihak penyedia layanan cloud computing. Kita bisa fokus ke sisi bisnisnya, bagaimana mengamankan sisi bisnisnya kita dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi trouble dari sisi hardware, maka pihak penyedia layanan cloud computing yang menghandle tugas tersebut. Nah, dan proses maintenance-nya juga lebih mudah karena kita melakukan maintenance dari sisi software ya. Kita hanya perlu berinteraksi melalui tampilan dashboard yang ada ya. Kita bisa berinteraksi melalui tampilan dashboard yang ada ya. Kita bisa melakukan monitoring jika terjadi jika terjadi konsumsi resource yang cukup tinggi ya, kita bisa monitoring semua secara online ya, melalui layanan Google Cloud ini ya. Kemudian high availability atau ketersediaannya tinggi ya, artinya layanannya itu bisa selalu diakses 24 jam ya dalam 1 tahun ya. Dalam akses selama 24 jam dalam 1 bulan, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, layanannya itu selalu tersedia untuk digunakan oleh user, oleh pengguna, oleh customer di situ. Karena dari Google itu sendiri dia sudah memastikan bahwa layanannya itu selalu ada untuk digunakan oleh pengguna. Adapun downtime itu kalau berdasarkan SLA ya, ada yang namanya service level agreement, itu hanya kalau tidak salah 30 menit ya, 15 menit apa 30 menit. Jadi kurang lebih sekitar 30 menit saja downnya gitu. Toleransi untuk downnya. Tapi selebihnya itu layanan selalu bisa tersedia, layanan selalu ada untuk diakses oleh pengguna gitu. Karena server-server ini dihandle oleh pihak Google, sehingga bisa dipastikan bahwa ketersediaan layanannya itu tinggi ya. Ketersediaan layanannya itu selalu available, terlalu tersedia untuk digunakan oleh pengguna ya. Kemudian kita juga bisa melakukan otomasi. Jadi umumnya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara manual kalau di dalam layanan on-premise ya. Kalau dalam layanan on-premise itu kita lakukan backup secara manual, konfigurasi secara manual, melakukan penambahan dan pengurangan maintenance, resource hardware dan lain sebagainya dilakukan secara manual. Nah, dengan bantuan layanan Google Cloud ini nanti memudahkan kita untuk melakukan otomasi ya. Nah, kita melakukan otomasi, melakukan auto scaling, auto load balancing dan lain sebagainya, auto machine learning dan lain sebagainya ya. Kemudian ini beberapa layanan yang terdapat dalam Google Cloud Service ya, Google Cloud Platform. Jadi yang pertama itu adalah VM ya, virtual machine ya. Jadi kita bisa membuat sebuah layanan VM ya, virtual machine menggunakan layanan container ya.
Kalau di dalam Google Cloud Platform itu layanan virtual machine itu ada Compute Engine ya, ada App Engine, ada Bare Metal ya. Kemudian kalau untuk storage itu ada Google Cloud Storage, ada Persistent Disk. Kalau layanan database itu ada Cloud SQL ya, ada Firestore, Cloud Spanner ya. Ini untuk mengkonfigurasi jaringan ya, networking di dalam layanan Google Cloud Platform itu ada yang disebut dengan virtual private cloud ya, ada CDN atau yang kita sebut dengan Content Delivery Network, ada DNS, Domain Name Service, VPN, Virtual Private Network ya, ada Cloud Armor, firewall ya, ada Cloud Ops ya, ada kemampuan untuk melakukan logging ya, untuk mencatat aktivitas daripada user, mencatat aktivitas sistem. Kita bisa lakukan monitoring, debugging, trace. Nah, ini kontainer ya yang lagi rame digunakan saat ini tuh kontainer. Ada Kubernetes ya, ada Kubernetes, ada Google Kubernetes Engine, ada container registry. Nah, inilah layanan-layanan yang ditawarkan oleh layanan Google Cloud Platform sehingga kita bisa memilih layanan apa yang kita ingin gunakan ya. Misalkan kalau kita akan membuat sebuah sistem yang banyak menggunakan layanan database, artinya pilihan kita bisa menggunakan Cloud SQL, Firestore, atau kita membuat sebuah layanan yang memungkinkan untuk proses delivery aplikasi bisa dilakukan secara cepat, proses delivery layanan, kita bisa menggunakan kontainer ya, bisa menggunakan Kubernetes ya. Jadi kalau kita belajar kontainer itu kan kita kenal dengan istilah Docker ya, Docker ya. Kita bisa pakai Kubernetes ya untuk mengelola kontainer-kontainer yang ada di dalam layanan Google Cloud Platform ya. Ini juga beberapa layanan yang terdapat di dalam Google Cloud Platform ya. Ada CICD ya, Continuous Integration, Continuous Delivery. Bisa kita gunakan untuk menganalisis big data, machine learning ya, API. Jadi untuk kelas-kelas enterprise ya, untuk perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan besar itu bisa menggunakan layanan Google Cloud Platform ini sebagai solusi daripada bisnis yang dijalankan ya. Seperti ini. Jadi kalau di dalam layanan itu nanti dia dibagi menjadi 3, ada IaaS ya, atau yang kita sebut sebagai internet infrastruktur as a service ya. Jadi kita kelola infrastrukturnya. Ada PaaS atau yang kita sebut platform as a service, dan ada SaaS atau yang kita sebut software as a service gitu. Jadi kalau yang kita ingin kelola itu sebuah infrastruktur, artinya kita bisa menggunakan IaaS atau yang kita sebut infrastruktur as a service. Kita bisa menggunakan Google Cloud Platform, atau kita bisa menggunakan AWS atau menggunakan layanan Alibaba. Kemudian di atasnya kalau yang kita pengen kelola itu adalah suatu platform, artinya kita bisa memilih seperti layanan Kubernetes ya. Kalau yang kita ingin kelola itu sebuah layanan aplikasi, berarti kita bisa menggunakan layanan Google Drive dan lain sebagainya ya. Jadi semakin ke bawah maka semakin besar layanan yang kita kelola ya. Semakin ke atas maka semakin spesifik ya layanan yang kita kelola. Bisa saja kita hanya mengelola dari sisi aplikasinya saja. Berarti kita bisa menggunakan layanan SaaS ya, atau yang kita sebut dengan software as a service. Nah, misalkan kita yang ingin kita kelola itu sebuah infrastruktur ya, sebuah resource, perangkat keras, platform dan lain sebagainya. Artinya kita bisa memilih IaaS atau yang kita sebut dengan infrastruktur as a service ya. Bisa menggunakan layanan AWS atau menggunakan Google Cloud Platform. Nah, ini bedanya ya. Ada
Jadi ada beberapa lapisan ya. Ada beberapa lapisan, ada IaaS atau yang kita sebut dengan infrastruktur. Jadi yang kita kelola itu adalah infrastrukturnya ya. Ada juga PaaS atau yang kita sebut dengan platform as a service ya. Jadi ada sebuah infrastruktur server yang kemudian nanti kita juga mengelola VM-nya ya. OS-nya, operating system ya. Kita bisa create VM, kemudian nanti kita bisa install OS di dalam VM tersebut. Atau kita mau kelola semuanya ya. Bisa. Jadi di dalam infrastruktur kita nanti ada VM-nya, ada juga aplikasinya dan lain sebagainya. Ini. Bisa kita lihat di gambar ya. Jadi kalau on premise, nah inilah kelebihannya ya. Kelebihan kenapa kita perlu menggunakan layanan cloud computing. Kalau kita menggunakan on premise, artinya kita mengadakan server ya di dalam kantor kita, di dalam perusahaan kita, kita lakukan pengadaan server. Tentu saja kita perlu pengadaan SDM tentunya ya, sumber daya manusia untuk mengelola infrastruktur tersebut. Jadi infrastrukturnya itu macam-macam ya, bisa infrastruktur jaringan, infrastruktur storage-nya, media penyimpanan, infrastruktur servernya, virtualisasinya. Kalau mulai naik ke atas ini adalah level software ya, virtualisasinya, operating systemnya, middleware, runtime, data, application. Nah, kalau dia berwarna hijau seperti ini artinya inilah yang kita manajemen ya. Jadi kalau on premise kita adakan server fisiknya, kita perlu menyiapkan tempat, listriknya, ruang AC-nya, ruang pendinginnya, kita perlu menyiapkan koneksi internet yang stabil, kita perlu menyiapkan storage-nya, media penyimpanannya, kemudian kita perlu siapkan servernya, kita lakukan konfigurasi untuk ke perangkat keras tersebut ya, konfigurasi jaringan internalnya dulu seperti apa topologi jaringannya ya, konfigurasi DMZ ya, demilitary zone, konfigurasi firewall, konfigurasi. Ini yang kita manajemen. Ini yang kita manajemen semua ya. Jadi yang kita manajemen itu adalah dari sisi perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Semua kita handle. Ketika kita menggunakan layanan cloud ya, misalkan kita menggunakan infrastruktur as a service ya, artinya di lapisan hardware ya, di lapisan hardware ini dari lapisan networking, storage, server, virtualization ini yang dihandle oleh penyedia layanan cloud ya. Ini yang dikelola oleh penyedia layanan cloud ya. Misalkan Google Cloud Platform atau menggunakan AWS atau Alibaba. Nah, kita tidak perlu memikirkan terkait hardware. Karena hardware itu sudah dikelola oleh pihak penyedia layanan cloud. Jadi yang perlu kita kelola itu hanya di lapisan operating systemnya, sistem operasi apa yang pengen kita install di server virtual kita. Jadi kita cukup berfokus dari sisi layanannya ya. Kita bisa berfokus dari sisi softwarenya ya. Kita butuh hardware, tinggal kita tambah. Kita butuh storage, tinggal kita tambah. Jadi melalui layanan Google Cloud Platform, ketika kita butuh storage, kita tinggal klik, maka space penyimpanan kita akan bertambah dengan sendirinya. Butuh tambahan server, tinggal klik, maka server akan bertambah dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu bersentuhan dengan fisiknya. Kita tidak perlu bersentuhan dengan fisiknya semua sudah tersedia, kita tinggal pilih. Kita mau butuh atau tidak. Kalau tidak butuh, tidak perlu kita tambahkan ke dalam layanan kita. Kalau kita butuh, tinggal kita panggil. Bisa secara manual atau secara otomatis. Jadi kita bisa fokus ke operating systemnya, kita install sistem operasinya, kita manajemen layanan aplikasinya, service-service yang dibutuhkan. Jadi contoh IaaS itu misalkan kita membutuhkan layanan VPS ya. Jadi VPS itu salah satu layanan IaaS.
Jadi salah satu VPS yang saya gunakan itu ada di DigitalOcean ya. Jadi saya tinggal pilih servernya, kemudian nanti selanjutnya saya tinggal install operating systemnya, apakah dia pakai Ubuntu, pakai Debian, pakai CentOS. Kemudian setelah itu saya mulai konfigurasi untuk servisnya, layanannya ya. Kalau saya pengen membuat suatu aplikasi kan artinya saya butuh menjalankan web service ya. Jadi web service-nya itu bisa pakai Nginx, pakai Apache ya dan lain sebagainya. Setelah saya install, saya bisa upload layanan web saya. Kemudian setelah itu baru enteng lagi kita bisa menggunakan platform as a service ya. Platform. Jadi yang kita kelola hanya dua, hanya data dan aplikasi ya. Misalkan kita buat aplikasi, bikin sebuah platform, kita tidak perlu memikirkan terkait environment-nya, middleware-nya, operating system-nya, teknologi virtualisasi yang mau digunakan. Semua sudah dihandle oleh pihak penyedia layanan cloud. Kita bisa fokus ke sisi aplikasi yang kita bangun. Ya. Kita bisa fokus ke data ya. Jadi kita hanya butuh aplikasi dan database-nya saja. Atau mau yang lebih lebih tidak ada yang di manajemen, kita bisa menggunakan software as a service. Jadi artinya sebuah layanan cloud itu menyediakan sebuah service, sebuah layanan software berupa software yang bisa digunakan oleh pengguna ya. Jadi kita cukup menggunakan saja aplikasinya. Jadi aplikasi tidak perlu kita bikin. Aplikasi sudah ada. Aplikasi tinggal kita gunakan. Begitupun media penyimpanan datanya. Begitupun dengan lingkungan environment-nya, storage-nya, kapasitas software networking-nya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa fokus ke sisi software. Contohnya kita menggunakan layanan Google Drive ya. Jadi software sudah ada, kapasitas penyimpanannya sudah tersedia, kita tinggal mengupload daripada dokumen-dokumen yang kita miliki ya di dalam layanan tersebut. Bisa kita upload secara manual atau menggunakan fitur sinkronisasi otomatis ya. Atau contohnya lagi kita menggunakan layanan Google Dokumen. Jadi ada layanan Google Dokumen yang tersedia di internet yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita tidak perlu memanajemen infrastrukturnya, operating sistemnya, softwarenya sampai sedetail mungkin karena semua sudah tersedia. Ini. Jadi di dalam membangun suatu bisnis kita tentu saja kita perlu memperhatikan apakah yang kita ingin kelola itu sebuah infrastruktur, sebuah platform atau sebuah layanan software ya dan lain sebagainya. Jadi ini erat kaitannya dengan ketersediaan tadi ya. Jadi kalau Google sekarang itu sudah menempatkan beberapa layanannya di berbagai wilayah yang ada di dunia ya. Jadi nanti kita akan mengenal istilah region ya, region dan zona ya. Jadi kalau region itu artinya suatu lokasi geografis tertentu ya. Misalkan di suatu negara ya, misalkan dalam suatu region, dalam suatu negara, suatu wilayah itu nanti minimal di sana akan terdiri dari 3 buah server ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya downtime ya. Misalkan kalau sekarang kan ada beberapa aturan bahwa data itu tidak boleh tersimpan di luar negeri ya, di luar Indonesia. Datanya harus tersimpan di Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan layanan cloud computing yang di mana servernya itu berada di regional Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Dan datanya itu nanti akan tersebar di beberapa server yang ada di zona tersebut. Sehingga meminimalisir terjadinya downtime ya. Jika terjadi gangguan pada salah satu server, artinya kita masih memiliki beberapa server yang
available ya, atau yang tersedia untuk diakses oleh pengguna. Zona kumpulan mesin dalam suatu data center, tempat di mana deployment infrastruktur dilakukan di layanan cloud ya. Seperti tadi saya jelaskan bahwa di dalam data center itu nanti minimal terdapat 3 server ya yang dapat kita gunakan ya. Dan data centernya itu bisa saja tersebar di berbagai provinsi ya. Misalkan ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Surabaya dan lain sebagainya. Jadi misalkan server kita di Jakarta ya, kita berada di Jakarta ngakses server Jakarta, tapi ketika server yang ada di Jakarta ini down ya, mungkin latensinya akan naik ya, tinggi, latensinya tinggi karena kita nanti akan mengakses ke server yang ada di luar Jakarta. Nah, otomatis nanti pingnya atau latensinya itu akan tinggi, tapi ketersediaan data itu masih ada untuk bisa kita gunakan. Nah, ini contoh ya. Jadi contoh region dalam Google Cloud Platform itu ada South Asia 1, ada Asia South S1, ada Asia South S2. Misalkan Asia South S1 itu ada di Singapura, Asia South S2 itu ada di Jakarta. Kemudian setiap region itu nanti memiliki minimal 3 server ya. Ada Asia South S1, server A, server B, dan server C. Begitupun juga dengan Asia South S2 itu. Nah, jadi kenapa kita menggunakan cloud ya? Jadi kesimpulannya kenapa kita menggunakan cloud? Karena yang pertama tentu saja bisa meminimalisir biaya ya. Nah, jadi investasi ke hardware yang tadinya kita invest ke hardware ya, kita perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk pengadaan hardware, kita perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk melakukan manajemen terhadap hardware tersebut, untuk melakukan perawatan, untuk melakukan monitoring. Jadi yang tadinya itu budgetingnya ya, jadi tadi pengeluarannya itu merupakan kapital expenditure, jadi pengeluaran untuk belanja kapital itu jadi berubah menjadi OPEX budget model atau yang kita sebut dengan operational expenditure ya. Jadi yang tadinya kapital jadi operasional. Jadi menjadi pengeluaran operasional, bukan lagi pengeluaran kapital ya. Jadi berubah ya, berubah jadi yang tadinya kapital jadi operasional. Dan tentu saja yang namanya operasional ini ACC-nya ya, ACC-nya dari pihak manajerial itu bisa lebih cepat karena biayanya jauh lebih murah dibandingkan yang capital expenditure ya. Operational expenditure itu bisa lebih murah ya. Kemudian kemampuan untuk melakukan disaster recovery ya, tentu saja kita perlu mempertimbangkan ya, misalkan kita kelola suatu data center, kita kelola sebuah server ya, server fisik, kita perlu sediakan gedungnya, instalasi listrik yang stabil, AC sistem pendingin yang tinggi ya, karena data center ini kan rawan kebakaran ya, karena dia panasnya cepat ini proses komputasi tinggi sehingga panas itu mengalami kenaikan yang signifikan sehingga perlu diturunkan menggunakan sistem pendingin yang ada di dalam data center tersebut. Nah, ini rawan kebakaran ya. Misalkan kalau kemarin kita dengar beberapa berita ya, data center yang ada di kota Jakarta kemarin di kebakaran. Nah, itu besar sekali kerugian yang kita dapatkan ya ketika data center kita ini sampai mengalami kerusakan, sampai terjadi kebakaran. Ya kalau server fisiknya yang rusak ya enggak masalah, tapi kalau sampai data yang ada di dalam data center itu sampai terhapus, sampai hilang dan lain sebagainya, tentu saja ini kerugiannya bisa sangat banyak ya. Sehingga kita perlu memikirkan suatu sistem yang bisa melakukan disaster recovery ya, artinya bisa melakukan recovery dengan cepat ketika terjadi permasalahan-permasalahan seperti yang telah saya sebutkan tadi ya. Jadi layanan cloud ini merupakan salah satu
layanan yang menawarkan fitur disaster recovery. Artinya dia bisa melakukan recovery data ketika terjadi suatu bencana, suatu hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam proses bisnis yang kita jalankan ya. Kemudian juga dia bisa melakukan elastic infrastruktur ya, artinya infrastruktur kita itu bisa di elastik ya, atau apa, bisa kita scaling ya, kita bisa rubah infrastruktur kita dengan mudah. Kita mau tambah atau kita mau kurangi ya. Misal kita butuh infrastruktur server dan lain sebagainya, tinggal kita pilih ya. Jadi kita kelola hardware itu sudah seperti ngelola software, tinggal klik langsung langsung bertambah dengan sendirinya resource server kita gitu ya. Jadi dia elastis, fleksibel ya, sehingga pengelolaan infrastruktur itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Proses deployment-nya bisa lebih cepat, diakses juga bisa kapan saja dan di mana saja ya. Jadi itu salah satu pertimbangan mengapa kita perlu menggunakan layanan cloud computing ya, seperti itu. Kalau perusahaan punya budget besar ya bisa, mungkin perangkat servernya mau ada pengadaan bisa. Tapi kadang mubazir karena ternyata kita sudah pengadaan server dengan biaya yang sangat banyak, ternyata sistem kita masih apa adanya gitu. Jadi kita untuk alternatif awalnya bisa menggunakan layanan cloud terlebih dahulu. Ketika ternyata sistem kita ini sudah besar ya, baru kita mulai memikirkan untuk membuat data center sendiri di dalam internal perusahaan kita. Seperti itu. Tapi kalau masih dalam tahap proses merintis, masih dalam tahap uji coba ya, membuat sebuah aplikasi yang jalan ya, kita bisa menggunakan layanan cloud ya. Tapi ada beberapa perusahaan sekarang yang sudah menggunakan layanan cloud computing secara full ya. Jadi mereka sudah tidak mau memikirkan terkait infrastruktur hardware dan lain sebagainya. Mereka bisa fokus ke sisi bisnisnya. Infrastruktur itu menggunakan layanan infrastruktur yang disediakan oleh pihak penyedia layanan cloud. Nah, seperti itu. Jadi ini beberapa perbedaan antara layanan cloud computing dan on-premise ya. Kalau on-premise itu artinya capital expenditure ya, capital expenditure budget. Jadi pengeluarannya itu adalah pengeluaran kapital ya untuk melakukan untuk manajemen aset. Jadi dianggap sebagai aset yang perlu kita manajemen ya. Kemudian proses maintenance-nya itu dilakukan secara offline ya. Ya, jadi harus ada data center, kita harus punya gedung, punya tempat, punya server, punya jaringan, punya listrik, punya sistem pendingin dan lain sebagainya. Kemudian dia kalau proses manajemennya itu merupakan local access ya. Local access artinya hanya di dalam internal perusahaan itu sendiri ya. Jadi kalau kita punya server di Indonesia ya artinya server kita hanya ada di Indonesia. Ketika ada pihak dari luar Indonesia yang ingin mengakses, artinya bisa dipastikan latensi dari user yang berada di luar Indonesia itu tinggi karena dia harus mengakses ke server yang ada di Indonesia. Beda dengan hanya cloud computing karena servernya dia berada di berbagai wilayah yang ada di dunia, artinya proses akses itu bisa berdasarkan lokasi terdekat. Nah, misalkan kalau yang akses itu ternyata dari Amerika, dia cukup mengakses server dari layanan cloud itu yang berada di negara itu sehingga bisa dipastikan latensinya akan lebih rendah ya karena dia ngaksesnya ke internal negaranya sendiri, dia nggak ngakses ke negaranya kita gitu.
yang disebut dengan local access atau global access. Tapi kelebihannya dari kalau layanan on-premise, kalau yang akses itu dari negara kita ya, dari wilayah kita, tentu saja nanti latensinya lebih rendah ya, karena dia ngakses ke server yang ada di wilayahnya itu sendiri. Kemudian kalau di dalam layanan cloud computing dia sifatnya elastis ya, rapid scalability. Artinya kita melakukan manajemen hardware itu seperti memanajemen suatu software ya. Kita tidak perlu memperbaiki ketika terjadi kerusakan dari sisi hardware, tidak perlu. Kita hanya perlu menggunakan atau tidak menggunakan daripada layanan yang tersedia. Kalau kita gunakan artinya kita tambahkan. Kalau tidak ya artinya kita biarkan seperti itu. Kita tidak perlu, tidak ada maintenance di dalam layanan cloud computing ya. Jadi maintenance itu dari sisi penyedia layanan ya. Sementara kalau on-premise artinya kita perlu melakukan maintenance ke perangkat hardware ya yang kita kelola ya. Ketika ada trouble ya, artinya kita harus segera melakukan maintenance ke resource yang kita miliki. Dan proses maintenance-nya itu harus cepat ya. Karena tentu saja kalau dilakukan maintenance ya, kalau yang yang bermasalah itu hardware, itu kadang layanan sampai lumpuh ya. Tidak bisa kita harus selesai lakukan troubleshooting dulu dari sisi hardware, diperbaiki dulu hardwarenya dan lain sebagainya, baru layanannya bisa on. Jadi selama proses maintenance itu terjadi idle time ya, kita loss traffic di sana ya. Seharusnya mungkin di situ ada traffic, ada kunjungan, jadi hilang. Kenapa? Karena resource daripada server yang kita gunakan mengalami masalah dan lain sebagainya. Nah, beda halnya dengan cloud computing ya. Ketika terjadi trouble ya, kita enggak tahu itu kalau ada trouble. Itu hanya di internalnya mereka. Kita tahunya bahwa layanan kita ini selalu ada, selalu tersedia untuk bisa kita akses gitu. Jadi tidak ada biaya listrik. Kalau di dalam cloud computing itu kita enggak perlu bayar listrik, bayar dan lain sebagainya. Kalau on-premise, kalau kita kelola servernya secara internal on-premise, artinya kita perlu memikirkan biaya listrik, biaya biaya kelistrikan ya, berapa tegangan listrik yang kita butuhkan, bagaimana instalasi listriknya dan lain sebagainya. Jadi kontrolnya akan lebih banyak memakan kontrol ke dalam on-premise itu sendiri dibandingkan kita menggunakan layanan cloud computing ya. Karena kalau layanan on-premise itu artinya kita akses seluruh resource-nya, baik itu resource hardware dan maupun software. Kalau di dalam layanan cloud computing artinya kita hanya berfokus ke resource software-nya, resource perangkat lunak yang ada di dalam sistem tersebut. Oke, itu saja. Kemudian ini ada beberapa tambahan materi ya. Jadi untuk sertifikasi keahlian di bidang Google Cloud Platform itu sendiri sekarang tersedia ya di Indonesia ya. Jadi kalau saya sendiri ini baru saja melakukan ujian sertifikasi Google Cloud Platform. Kemudian jadi terdapat sertifikasi keahlian Google Cloud Platform yang tersedia di internet ya, yang bisa diikuti. Artinya Google memberikan sertifikasi bahwa kita ahli ya, kita diberikan sertifikat bahwa kita ahli di dalam menggunakan layanan Google yang ada seperti itu. Nah, jadi sertifikasinya vendor ya, sertifikasi vendor, dan tentu saja ketika kita memiliki sertifikasi keahlian dari perusahaan besar ya, perusahaan raksasa seperti Google, tentu saja potensi untuk kita dapat berkarir di industri ya, jenjang karir kita juga tentu saja terbuka lebar karena kita memiliki sertifikasi keahlian dari perusahaan-perusahaan besar ya, seperti itu. Jadi kalau dalam Google Cloud Platform sendiri itu ada dua ya. Jadi ada Google Certified Professional Cloud Architecture dan ada Google Certified Professional untuk Data Engineer ya. Kemudian ini beberapa ini
ini di Amerika ya, jadi di Amerika itu Google Cloud Architect ya, Google Cloud Architect ini merupakan sertifikasi dengan bayaran tertinggi kedua ya di seluruh dunia. Nah, jadi perusahaan siap membayar dengan mahal ya bagi seseorang yang memiliki keahlian di bidang Google Cloud Architecture ya. Jadi Google Cloud Architecture dan Google Cloud Engineer ini merupakan sebuah pekerjaan cloud ya, pekerjaan yang berhubungan dengan layanan cloud yang cukup populer di beberapa tahun terakhir ini ya, dan lain sebagainya ya. Itu. Tentu saja kita juga perlu mempersiapkan keahlian di bidang soft skill ya, sekalian kita punya keahlian di bidang hard skill ya. Jadi bisa kita lihat di situ bahwa layanan cloud computing itu berada di urutan kedua ya. Jadi yang pertama itu adalah blockchain ya. Ini 2021 ya. 2022 mungkin sudah berubah ya. Apakah cloud computing itu berada di urutan pertama atau di urutan di bawah? Tapi skill ya, keahlian di bidang cloud computing ini memiliki permintaan yang cukup tinggi di dunia industri ya. Kemudian selain kita memiliki keahlian di bidang hard skill, kita juga harus memiliki keahlian di bidang soft skill ya, seperti kemampuan kolaborasi, kemampuan adaptasi dan lain sebagainya. Oke, itu mungkin saja pertanyaan pembahasan materi kita di malam hari ini terkait layanan cloud computing. Mungkin saya bisa kembalikan lagi kepada Bu moderator ya, silakan Bu Nur Asisah. Terima kasih. Ya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pemaparan materi malam ini mengenai dengan layanan cloud computing. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi dengan narasumber ataupun mengajukan pertanyaan mengenai dengan materi yang baru saja dibawakan oleh narasumber kita, yaitu mengenai dengan layanan cloud computing. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber ataupun ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Izin bertanya, Bu. Iya, baik Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Adam. Pak, ya, ini terkait dengan data kita yang ada di awan itu mengenai keamanan kerahasiaan atau keamanan ya pokoknya tidak bisa diambil orang itu tentu dengan banyak security-nya ya, banyak istilahnya ya. Ya saya tidak begitu ngerti ya. Itu cara mempertahankan supaya tidak diambil orang data-data itu gimana itu Pak ya? Izin itu aja dulu Pak. Makasih. Iya, baik Pak, mengenai dengan keamanan data pribadi. Silakan Pak, langsung dijawab. Oke, jadi saya langsung menjawab pertanyaan dari Pak Adam Fuadi tadi ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa layanan cloud computing itu hanya memberikan resource infrastruktur ya kepada pengguna. Artinya terkait keamanan data daripada layanan yang kita buat itu adalah tanggung jawab dari pengguna layanan, yaitu kita sendiri ya, seperti itu. Jadi saya rasa ketika kita menggunakan layanan cloud computing ataupun on-premise, yang namanya data itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Sehingga tentu saja di dalam membuat sebuah aplikasi, kita perlu memperhatikan security-nya dengan baik ya. Jadi bagaimana kita melakukan pengembangan software ya yang memperhatikan dari sisi security. Nah, jadi yang banyak terjadi saat ini itu adalah
kurangnya tenaga cyber security. Jadi selain kalau idealnya ya, idealnya di dalam suatu instansi pemerintahan ataupun di perusahaan itu idealnya seharusnya ada tim ya, ada yang fokus ke software programming ya, fokus ke pengembangan layanan yang ada, dan ada tenaga yang harus fokus di bidang security ya gini. Jadi yang banyak terjadi ini palu gada Pak ya, palu gada artinya programmer dia juga merangkap sebagai seorang cyber security. Padahal idealnya ini sebuah tugas yang berbeda dan memang ada orang khusus yang menghandle terkait security yang ada di dalam sebuah sistem gitu. Jadi kalau dalam layanan Google Cloud itu storage-nya ya dipastikan bahwa mereka tidak mengetahui. Jadi mereka hanya menyediakan storage dan kita yang menggunakan storage itu untuk menyimpan dan mengakses data kita. Dan data itu kita bisa enkripsi ya, dari pihak Google itu dia bisa menawarkan jasa enkripsi data. Jadi data-data yang kita simpan selanjutnya akan terenkripsi sehingga hanya penyedia layanan yang dapat melihat data tersebut. Namun tentu saja tidak cukup sampai di situ. Tapi bagaimana juga dari sisi penyedia layanan agar memperhatikan terkait celah-celah keamanan yang ada di dalam sistem yang dikembangkan. Bahkan jika mau betul-betul secure itu bisa menggunakan jasa konsultan security ya. Kita bisa kalau mau budget lebih ya, kalau mau budget yang lebih bisa merekrut tenaga ahli cyber security atau menggunakan atau mau yang lebih advance-nya lagi, mau yang lebih baiknya lagi bisa menggunakan jasa konsultan security untuk melakukan penetration testing ke dalam layanan kita. Jadi ini sudah banyak di ibu kota di Jakarta sudah banyak. Jadi jasa konsultan security sudah banyak. Jadi kita minta agar mereka melakukan audit, agar mereka melakukan penetration testing ke dalam sistem kita. Dia tes sudah sampai sejauh mana sistem keamanan kita, sistem pertahanan kita. Nah, jika terdapat celah di sana nanti mereka akan report. Mereka akan report ternyata ada bug, ada celah di sini sehingga perlu di fix ya. Sehingga setelah itu dilakukan lagi penetration testing untuk memastikan bahwa layanan itu sudah fix ya, sudah celah keamanan yang ada di sistem itu sudah ditutupi dengan baik dan lain sebagainya. Jadi terkait masalah security itu merupakan kalau menurut saya itu tanggung jawab kita bersama ya, agar bagaimana layanan kita itu bisa aman ya dari upaya-upaya peretasan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya Pak Adam Fuadi yang bisa saya jawab. Terima kasih Semoga Pak. bisa diterima ya penjelasan saya. Terima kasih Pak Adam. Izin Pak. Izin Pak. Ya silakan Pak. Mau nanya Pak, kalau sistem apa itu Pak perekrutan CPNS chat itu dia menggunakan apa tuh Pak? Cloud computing atau on premise tuh Pak? Servernya kan ke pusat dia itu. Penerimaan CPNS Pak kan ada. Ya, itu biasa internal dari instansi itu sendiri ya. Bisa on premise. Kalau saya sendiri saya nggak bisa menebak lah seperti itu ya. Artinya ya bisa saja on premise, ya bisa saja cloud ya. Artinya kalau on premise itu artinya infrastruktur server dan lain sebagainya itu harus dikelola internal perusahaan itu sendiri. Kalau cloud ya artinya infrastruktur server, jaringan dan lain sebagainya itu ditangani oleh penyedia layanan cloud sehingga kita bisa fokus ke dalam layanan yang kita tawarkan di dalam sistem kita. Nah gitu. Jadi kalau kita pakai layanan cloud seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa mengantisipasi untuk mengantisipasi jika terjadinya downtime ya, misalkan terjadi lonjakan traffic dan lain sebagainya. Nah, di dalam on premise itu bisa seperti itu. Tapi dengan catatan bahwa pihak penyedia layanan harus punya backup ya gitu, harus punya backup dan dia harus tahu gimana melakukan recovery jika terjadi kenaikan lonjakan traffic sehingga layanan tidak terganggu lah seperti itu.
Tapi kalau saya sendiri pakai layanan, jadi beda Pak ya, beda. Kalau saya kan di swasta ya, di perusahaan, itu lonjakan tinggi itu biasa terjadi kalau kan saya kelola media online ya, ya. Itu lonjakan tinggi itu terjadi ketika ada berita viral, ada apa kan. Nah, itu. Jadi saya bisa konfigurasi di dalam layanan cloud saya untuk melakukan auto scaling ya gitu. Lakukan auto scaling jika terjadi lonjakan traffic ya, anggaplah kalau kita pakai satu server dia bisa menghandle sampai 1000 visitor, bisa kita setting itu. Misalkan visitor kita ternyata mengalami kenaikan sampai 5000 visitor ya dalam satu hari, kita bisa server nanti layanan penyedia layanan cloud itu bisa langsung menambahkan beberapa server untuk menghandle traffic tadi gitu. Tapi kalau dari on premise ya beda lagi caranya gitu kan. Kalau on premise artinya dia perlu melakukan konfigurasi secara manual dari sisi hardware-nya. Konfigurasinya ya tergantung seperti apa konfigurasi dari internal penyedia layanannya, seperti itu. Begitu ya Pak Droni ya. Ya, makasih Pak. Ya, jadi saya enggak berani saya bilang ini pakai on premise atau cloud computing, saya enggak berani ya, saya enggak berani bilang itu karena terkadang dia kendala kalau listrik mati kan jaringan servernya terganggu. itu ya. Ya, begitu Pak. Ya, makanya itu karena pertimbangan itu tadi, karena pertimbangan kita harus kelola listrik, pertimbangan kita harus mengelola jaringan. Ini kadang listriknya stabil, internetnya lagi yang gangguan. Internetnya bagus, jaringan listriknya bagus, servernya lagi yang gangguan gini. Artinya memang di dalam on-premise itu kadang banyak masalah Pak, sehingga memang dibutuhkan orang profesional di sana. Tidak hanya orang profesional, tapi juga resource ya, resource yang mendukung jalannya server yang stabil di dalam data center kita, seperti itu. Ya, sekarang itu Pak kendalanya kan, kadang ada jaringan listrik, internetnya lelet segala macam. Itulah Pak, itulah servernya kan. Betul Pak, iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Adroni. Ya. Iya baik Pak, semoga membantu Pak Adroni jawaban dari Pak Zulkifli mengenai dengan apa yang digunakan pada saat tes CPNS ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi malam ini. Satu pertanyaan lagi, karena mengingat kita juga dibatasi oleh waktu pada materi ini. Jadi yang disampaikan tadi ada mengenai dengan audit layanan teknologi cloud computing. Dapat kita ketahui bersama bahwa betapa pentingnya layanan cloud computing ini, karena dengan adanya cloud computing ini, data yang kita miliki, yang kita kerjakan, jika dihubungkan dengan layanan cloud computing, maka data tersebut dapat kita selesaikan dimanapun dan kapanpun, selagi kita terhubungkan dengan internet atau jaringan internet. Semua pekerjaan Bapak Ibu sekalian dapat mudah diselesaikan dengan menggunakan layanan cloud computing. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, baik Pak Zulkifli, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta, terakhir Pak ada yang ingin disampaikan atau closing statement-nya Pak untuk materi malam ini? Closing statement ya. Jadi kalau menurut saya closing statement itu harus ini ya, harus upgrade pengetahuan di bidang teknologi informasi ya. Kemudian upgrade juga pengetahuan tentang security ya, apalagi security ini sekarang menjadi hal yang cukup seksi ya akhir-akhir ini. Jadi sebuah layanan ya, sebuah infrastruktur tanpa didukung dengan security yang baik, maka layanan tersebut itu tidak berarti apa-apa ya. Sehingga ke depannya kita bisa lebih baik lagi ya, terutama di bidang penggunaan layanan teknologi cloud computing, di bidang cyber security, sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan
baik ya, dengan aman dan lain sebagainya. Mungkin itu saja closing statement. Makasih Pak, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua yang ada di webinar malam ini, mari kita selalu mengupgrade pengetahuan kita, wawasan kita mengenai dengan teknologi informasi ini, karena dapat kita lihat bahwa semakin hari, semakin teknologi informasi yang ada di sekitar kita ini tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin berkembang juga. Contohnya dengan layanan cloud computing ini. Dengan adanya layanan cloud computing ini, kita semua dapat dimudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Baik, itu contoh kecil untuk materi malam ini. Terima kasih Pak Zulkifli untuk materi malam ini yang telah dibawakan. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan adanya materi yang tadi dari Pak Zulkifli dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih sekali lagi Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung untuk malam ini. Materi dan sertifikat nanti akan kami share setelah semua materi selesai. Itu saja dari kami, mohon maaf Pak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada kesalahan untuk materi malam ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak.